Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah dan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Yang apabila jika kita ingin menghitung segala nikmat tersebut, sungguh kita tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut saking banyaknya. Kedua, salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi kita, Rasul kita, sang pembawa cahaya kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang kita rasakan hingga saat ini. Ketiga, saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya sebuah kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema sabar. Sabar adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Ia adalah kata yang seringkali kita mendengarkannya atau seringkali pula dinasihatkan kepada kita. Bahkan mungkin pula kita yang sering mengucapkan kata tersebut. Akan tetapi masih sangat sulit bagi kita untuk melaksanakannya. Mengapa demikian? Karena balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah surganya Allah. Yang dimana surganya Allah tersebut adalah nikmat yang paling sempurna, nikmat tanpa batas yang paling diidam-idamkan oleh seluruh hambanya. Nikmat yang mana di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyusahkan, semuanya menyenangkan. Bukankah itu adalah balasan yang adil yang Allah berikan untuk seluruh hambanya yang mampu melaksanakan perintah berat seperti bersabar. Bersabar memanglah tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Bersabar memiliki berbagai macam jenis, mulai dari bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar menghadapi suatu penyakit, bersabar menunggu kepastian dari sebuah penantian, atau bersabar dari menghadapi orang-orang yang ada di lingkungan kita yang mungkin perbuatan dan perkataannya tidak berkenan di hati kita. Akan tetapi memang terlihat jika kita fikir-fikir hal itu adalah hal yang berat. Akan tetapi janganlah kita lupa bahwasanya Allah selalu membersamai orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Yang juga berarti, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ampun kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwasanya Allah akan selalu membersamai umat-umatnya yang bersabar. Entah ia diuji sebuah cobaan yang sangat berat, ujian yang sangat menyusahkan, janganlah kita khawatir, karena sesungguhnya Allah selalu membersamai kita. Dan ketahuilah pula bahwasanya segala hal yang terjadi di dunia ini, segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, sungguh sebenarnya kita dapat mengambil manfaat darinya. Marilah kita ambil contoh ketika kita diminta untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Ketika kita berhasil bersabar menuntut ilmu hingga kita mendapatkan ilmu yang kita cari, bukankah itu akan mendatangkan suatu manfaat di kehidupan kita yang kedepannya? Atau ketika kita diminta untuk bersabar dalam menghadapi suatu penyakit, bukankah dengan demikian kita dapat menghargai lagi, mengerti lagi arti dari sebuah nikmat sehat, sehingga kedepannya kita lebih menjaga kesehatan kita lagi. Dan ataupun ketika kita diminta untuk bersabar dalam menghadapi orang-orang yang ada di lingkungan kita, yang mungkin kadang peringainya, perkataannya atau perbuatannya tidak berkenan di dalam hati kita. Apa manfaat darinya? Apa hikmah yang dapat kita ambil? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kita dapat mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang baik di sekitar lingkungan kita. Akan tetapi apa yang kita dapat ambil dari orang-orang yang kurang baik? Kita dapat mengambil sebuah pengalaman bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu di kehidupan yang kedepannya lagi. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan lagi level kesabaran kita.
Dan janganlah kita membatasi rasa sabar yang ada dalam diri kita, karena sesungguhnya rasa sabar itu tidak memiliki batas, akan tetapi kita sendirilah yang membuatnya memiliki batas. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa rasa sabar itu memiliki batasan? Bukankah Allah memberikan balasan surga yang merupakan nikmat tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar? Dan bukankah pula Allah tak akan memberikan sebuah ujian, sebuah masalah, sebuah cobaan kepada hambanya kecuali melainkan sesuai kemampuan hambanya tersebut. Dengan kata lain, kita pasti bisa menghadapi semua masalah yang Allah berikan kepada kita, karena Allah sudah pasti mengetahui batas kemampuan kita. Jadi, siapa sebenarnya yang membatasi rasa sabar dalam diri kita? Tentunya kita sendiri. Dan tentunya dibarengi dengan godaan-godaan dari syaitan yang terkutuk, yang sedang mencari teman untuk menemaninya kelak di neraka nanti. Maka dari itu, marilah kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dijauhkan dari godaan-godaan dan dari syaitan yang terkutuk. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada umat Islam secara umum, tak terkecuali pada diri saya pribadi, untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi, dengan meningkatkan kesabaran yang kita miliki, memaafkan segala kesalahan-kesalahan, dan menghapuskan seluruh dendam-dendam, dan berhenti berbuat zalim terhadap sesama hamba Allah. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Mari kita buktikan ucapan dari sahabat dan yang juga merupakan khalifah kedua umat Islam, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa orang yang paling buruk di masa lalu pun dapat menjadi orang yang paling baik di masa yang akan datang. Aku qouli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.